melompat bagimu ya Yesus. Biarlah setiap pujian kami menjadi kemuliaan bagi. Di dalam nama Yesus kita yang siap bersama bagi Tuhan bersama. Amin. Yes. Semua merasakan hadirat Tuhan. Amin. Semua merasakan kemenangan daripada Tuhan. Haleluya. Dia Yesus yang sudah dalam hidup kita. Yes, mari kita angkat pujian. Thank
terus memanggil nama Yesus Kristus. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah jauh dari kami. Orang yang bersungguh dan memanggil nama-Mu dalam kesetiaan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur hari ini kami bersyukur kami boleh beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Bukan suatu rutinitas setiap minggu ya Yesus. Tapi kami rindu untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Rindu kami boleh mendengarkan firman-Mu yang akan selalu kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami saat ini. Kami mau mendengarkan firman. Berkati setiap kami dan tolong kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, bersama saya katakan. Amin. Pemain musik yang tetap di situ dulu. Iya, pemain musiknya jangan turun dulu. Kalau singsnya boleh turun. Pemain musiknya jangan turun. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, shalom. 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 Bersama kiri kanannya Bapak Ibu. Coba dulu salam kiri kanannya. Kasihkan senyum yang terbaik. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Ini baiknya obat-obatan hidup ya. Cek satu. Ya. Kalau saya agak bindeng Bapak Ibu, lagi batuk pilek, lagi musim ya. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-145. Jadi firman Tuhan yang sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mazmur 145 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-21. 5 ayat aja Bapak Ibu. Sekali lagi Mazmur 145 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Nanti tidak tolong cari dulu sama saya lagu yang barusan kita nyanyikan tadi. Oke? Kita baca sama-sama Bapak Ibu, sudah ketemu, amin? Haleluya. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. 3 ya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji nama-Nya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu, ada satu pujian dan tadi kita sudah nyanyikan bagian refnya. Ya, dan saya mau makanya pemain puji saya biar jangan keburu-buru. Ya, coba dinaikkan satu di atas. Ya, mungkin bisa di-search di internet ya Bapak Ibu. Saya juga jarang-jarang kita nyanyikan lagu ini. Sebenarnya bukan lagu lama. Dari ayat 1. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak menyentuh hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Satu lagi. Rasanya kalau rendah itu Bapak Ibu gak afdol ya, gak keluar gitu semangat nyanyinya. Apalagi kalau suara laki-laki kan rendah ya Pak ya, Bapak Fitri. Sekali lagi ya. Ya. Bila kau rasa gelisah di hatimu,
Supaya kita ganti bila ku rasa gelisah di hatiku. Amin. Oke. Bila ku rasa gelisah di hatiku, bila gelapmu tak menyentuh hidupku, ingat masih ada seorang penolong bagiku. Dia tak pernah jauh dariku. Bila cobaan menggodai hatiku, bila sengsara Yesus takkan pernah jauh dariku. Dia selalu memulihkan aku. Amai namanya, berdoakan saja amai diriku. Yesus tak jauh dariku. Dia ada sejauh doa. Haleluya. Amin. Kita tepuk tangan. Silakan duduk pemain musik. Selesai saya khotbah. Haleluya. Ini gak zaman banget lagi ya. Cek 1. Baik Bapak Ibu, tema firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini di ibadah raya yaitu pujian akan keadilan dan kasih setia Tuhan. Sekali lagi, pujian akan keadilan dan kasih setia Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus, firman Tuhan ini beberapa hari ini Bapak Ibu Saudara terus terngiang-ngiang di telinga saya, dan terus saya renungkan setiap harinya. Pulang kami dari Medan beberapa waktu yang lalu, entah kenapa firman Tuhan ini benar-benar merema ya bagi saya, apalagi di ayatnya yang ke-18 Bapak Ibu. Apa dikatakan di sana? Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saudara, saya percaya setiap kita di tempat ini memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama, betul ya? Mungkin ada yang bergumul pada pekerjaan. Mungkin ada yang bergumul dalam usaha. Ada mungkin yang bergumul dalam keluarga, karena ada yang sakit keluarganya. Ada yang bergumul dengan anak-anaknya. Ada yang bergumul mungkin kepada pasangan hidupnya. Macam-macam. Ya. Dan itu bahkan bergumul kepada diri sendiri. Mungkin kita sedang kurang sehat, ya. Ataupun mungkin kita lagi ada masalah secara pribadi. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini benar-benar sangat menguatkan, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara juga di tempat ini pasti diberkati. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, firman Tuhan ini adalah merupakan Mazmur Daud. Ya. Ini adalah bentuk ungkapan Daud, bentuk pujian Daud akan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ini adalah puji-pujian yang disampaikan oleh Daud oleh karena kasih karunia yang sudah Daud terima dari Tuhan. Daud, saudara,
dikenal sebagai raja yang luar biasa pada saat itu. Dia adalah raja yang kuat. Dia raja yang berpengaruh. Dia raja yang menjadi seorang raja yang memerintah paling lama Bapak Ibu, 40 tahun. Dan dia memimpin bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Itu semua di bawah tuntunan Tuhan. Lalu, apakah Daud tidak pernah mengalami masalah? Apakah Daud tidak mengalami pergumulan? Bahkan sebelum dia menjadi raja, Bapak Ibu Saudara, dia sudah mengalami persoalan. Dia mengalami pergumulan yang luar biasa. Apalagi ketika dia sudah ditabiskan menjadi raja, dia mengalami masalah Bapak Ibu. Saul mengejar-ngejar dia. Dan Daud itu terus melari mencari persembunyian. Daud dikejar-kejar. Lalu Daud dia menyembunyikan diri di gua. Ya. Nama gua itu kalau nggak salah gua Adulam. Ya. Lalu apa lagi persoalannya? Di tengah-tengah keluarganya Bapak Ibu Saudara, anaknya sendiri Absalom membenci dia. Jadi Daud ini dia bukan hanya memiliki masalah dengan orang lain, dia bukan hanya memiliki pergumulan dengan orang-orang di sekitarnya, tetapi justru di dalam keluarganya pun dia mengalami masalah. Anaknya sendiri loh Bapak Ibu. Absalom itu berusaha mengkudeta kepemimpinan ayahnya, berusaha merebut kepemimpinan ayahnya, merebut kerajaan yang dipimpin oleh ayahnya. Itu masalah Daud. Ya. Tetapi yang luar biasanya Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup Daud, ya, sekalipun dia mengalami masalah, sekalipun juga dia jatuh di dalam dosa, dia tetap bangun Bapak Ibu. Ya, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ya, dia tidak pernah menjauh daripada Tuhan. Dia tidak pernah menghindari Tuhan. Justru Bapak Ibu Saudara, ketika dia mengalami persoalan hidup, dia semakin dekat kepada Tuhan. Coba kita lihat Mazmur ini Bapak Ibu. Itu semuanya menceritakan bagaimana kisah hidupnya. Dan bahkan ketika dia jatuh dalam dosa sekalipun Bapak Ibu, apakah dia tinggalkan Tuhan? Tidak. Tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia menyesal, dia bertobat, dia datang kepada Tuhan. Dan akhirnya sampai dia mati, hidupnya tetap di dalam Tuhan. Amin. Luar biasa memang Raja Daud ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan itu, dia tidak tinggalkan Tuhan. Ya, dia terus berseru kepada Tuhan. Ya. Daud sangat yakin bahwa Tuhan adalah kota benteng yang teguh, bahwa Tuhan adalah tembok pertahanan yang kuat, bahwa Tuhan adalah tempat persembunyian yang paling aman. Katakan amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saat ini ketika kita mengalami masalah apapun, katakan Tuhan, Engkau adalah kota benteng. Engkau adalah benteng pertahananku yang kuat. Engkau adalah tempat persembunyianku. Jangan bersembunyi di dapur tua Bapak Ibu. Jangan lari ke sana. Minum berapa botol sampai mabuk. Apakah hilang masalah? Enggak. Nanti udah sadar, masalah lagi datang. Amin. Ya. Tapi kemana kita harus lari ketika kita ada masalah? Lari kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah tempat yang paling aman. Ya. Dikejar-kejar pun Bapak Ibu, datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada dukun. Di dalam mengejar apapun Bapak Ibu Saudara, mau karir, mau jabatan, mau pekerjaan, mau usaha, jangan datang kepada dukun. Jangan tanya kira-kira
berhasil nggak nanti ya usahaku ini. Jangan, tapi datang kepada Tuhan. Amin. Datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan pasti buat berhasil. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, kalau Daud bisa melewati itu, maka percayalah Bapak Ibu kita yang hadir pada hari ini pasti juga bisa melewatinya. Amin. Kita tidak berbeda dengan Daud, Bapak Ibu. Daud, dia punya Allah yang disembah. Allah yang disembah oleh Daud itu juga Allah yang kita sembah, Yesus Kristus. Kita tidak berbeda. Jadi pertolongan yang dialami oleh Daud juga pasti kita alami. Pertolongan yang sama Tuhan pasti akan berikan kepada saudara dan saya. Amin. Katakan kepada kiri kanannya, Tuhan pasti menolongmu. Haleluya. Bapak Ibu, apa pesan firman Tuhan pada hari ini? Kita pasti pernah dipuji-puji, pasti ya. Kayak kalau kita dipuji itu, ih, kamu cantik sekali ya, kamu ganteng sekali ya, wih, luar biasa kamu memimpin pujian hari ini, Nini, luar biasa. Itu adalah pujian. Itu adalah ungkapan yang memang benar-benar ya, karena kita melihat, karena kita merasakan, akhirnya ada suatu tindakan ya, yang spontan yang kita lakukan sehingga kita memberikan pujian. Tapi ingat Bapak Ibu, pujian yang tulus ya. Ada juga pujian yang pura-pura. Ada loh pujian yang pura-pura. Jangan contoh lah, masak kita kan. Ini sering memarahi sekarang masak-masak. Kalau dulu Tante Ina Priska, dari sekarang Tante Ina Priska ya karena lagi sibuk mengurus baby apa Tante? Baby kolor katanya. Kalau dulu masakan Tante enak, ya rajin masak Tantenya. Ya, kalau sekarang giliran Tante Evi lah sama Ibu Ina Rey rajin masak. Nah, giliran misalkan contoh minggu lalu kan kita ke ibadah pada udah dimasak, ya enak kali lah makanan ini. Padahal kenyataannya nggak enak, pura-pura dipuji enak kali. Ya. Tetapi kalau yang asli yang memang enak, sangat enak. Dan hari Kamis itu luar biasa enak. Jadi di sini ibu-ibu Gereja Sukayordan ini Bapak Ibu, ya tukang masak semua dan masakannya enak-enak semua. Ibu Ina Lisi, sama lagi udah pernah makan masakannya ya. Ibu Ina Krisman juga pernah masak, begitu kan? Enak-enak. Ibu Ina apa? Tukang daboya lah. Ibu Ina Pauli. Enak sekali ketupatnya Bapak Ibu. Ya, saya mau menantikan masakan Ina Yefta. Kapan-kapan Ina Yefta memasak. Ya, jadi artinya Bapak Ibu ada pujian yang tulus. Ya, jadi itu pujian adalah tindakan atau pengakuan, ungkapan atas apa yang kita lihat dan yang kita rasakan. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Dia memuji Tuhan, ya, dia naikkan puji-pujiannya kepada Tuhan karena dia sudah merasakan sendiri bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Akhirnya ungkapan itu datang dari hatinya yang tulus dan dia katakan, Tuhan, Engkau luar biasa. Ya, Daud memberikan pujian kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya dirinya sendiri yang memuji Tuhan. Dia mengajak semua makhluk yang hidup, itu di ayat 21. Dia mengajak semua makhluk hidup agar memuji-muji Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Siapa kita di antara ini Bapak Ibu yang belum merasakan kebaikan Tuhan? Boleh angkat tangan. Yang belum merasakan kasih setia Tuhan. Semua pasti sudah. Amin. Kita semua di tempat ini sudah merasakan kebaikan Tuhan. Dalam keadaan sulit pun, dalam keadaan duka pun, dalam keadaan susah pun, kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Jangan pernah katakan Bapak Ibu, keadaan sulit itu adalah cara Tuhan yang tidak adil dalam hidup saudara dan saya. Tidak. Tetapi justru dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Haleluya. Amin. Apa dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara?
Ya, pemazmur Daud di sini menyampaikan bagaimana sifat ilahi itu bagi setiap umat yang dikasihinya. Bagaimana sifat karakter Allah itu bagi setiap umat yang sudah dijadikannya. Yang pertama, Bapak Ibu, pemazmur mengatakan di sini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil dan Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Tuhan yang kita sembah, Yesus, adalah Tuhan yang adil. Dia adil, Bapak Ibu Saudara. Ada satu cerita, Bapak Ibu. Seorang ibu yang memiliki 3 anak. Dan setiap harinya ketika anak-anaknya sekolah, ibu kebiasaan mamanya ini memberikan jajan kepada anak-anaknya. Anak yang pertama SMA. Dia berikan jajan sebesar 25.000. Anak yang kedua SMP. Dia berikan jajan sebesar 15.000. Anak yang ketiga masih SD. Dia berikan jajan 10.000. Anak yang kedua dan yang pertama protes sama mamanya. Kenapa besar sekali uang jajan kakak? Mama tidak adil sama kami. Mama tidak memperlakukan kami adil dalam hal memberi jajan. Lalu mamanya bilang, seharusnya mama bagaimana memberikan jajan sama kalian? Sama dong, Ma, 25.000. Kalau kakak 25, maka abang 1 25 dan adik juga harus 25.000. Lalu mamanya bilang begini, oke, begini ya, dia suruhlah anaknya, ambilkan sama mama gelas. Ada 3 gelas, Bapak Ibu, dia suruh ambil, dan gelas-gelas itu bentuknya berbeda. Ada yang agak tinggi, ada yang sedang, dan ada yang kecil. Lalu mamanya bilang begini, karena kebetulan juga mamanya ini tukang kue. Jadi adalah sama dia takaran air. Ya, biasa dipakai kan untuk menakar santan, menakar air itu yang untuk dicampur di kue. Lalu dia bilang paling banyak air itu ya itu sekitar 240 mili. Lalu mamanya bilang begini, adek coba kasih di gelas yang pertama yang agak tinggi 240 mili ya, dituang, kasih pas. Lalu dikasih yang kedua, ya dikasih dituang, tumpah. Kasih yang ketiga, makin tumpah. Lalu dia bilang, "Mak, gak cukup." Lalu mamanya bilang, inilah bentuk keadilan mama kepada kalian. Kakakmu bukan berarti karena dia anak yang sulung maka sama dia lebih banyak. Jadi kita harus sesuaikan dengan ukuran. Jadi Bapak Ibu, yang namanya adil bukan berbicara soal jumlah, tetapi soal ukuran. Sama halnya ya dengan keadaan kita saat ini, dengan persoalan-persoalan yang kita alami. Kadang kita lihat, Tuhan, Engkau tidak adil bagiku. Ya. Saya sudah ikut Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, tapi terlalu berat cobaan yang Tuhan kasih untukku. Tetapi kenapa Ibu Ina Krisna? Ya, kenapa Ibu Ina Yefta? Kenapa Ibu Ina Novelin kayak gitu? Mereka tidak mengalami persoalan seperti yang saya alami. Contohlah seperti yang kami alami, Bapak Ibu. Kenapa Tuhan juga gak kasih sama mereka masalah yang sama seperti saya? Lalu apa jawaban Tuhan? Tuhan izinkan itu karena Tuhan sudah tahu porsi kita di dalam menanggung itu. Tuhan sudah tahu. Makanya Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus 10:13, Tuhan itu tidak akan pernah memberikan persoalan itu melebihi dari kekuatan kita, melebihi dari apa yang kita tanggung. Jadi Tuhan tahu bahwa saya secara pribadi, Bapak Ibu semua bisa menanggung persoalan itu ketika memang masalah itu kita hadapi. Amin. Waktu kita ibadah padang, Feling minta duduk di samping kakeknya. Jadi perhatikanlah mereka, Bapak Ibu. Dan saya senyum-senyum dan foto-foto mereka dan video.
keliling sama kakek gereja. Karena dia minta mami sampai kakek gereja. Gereja atas sini lah dia. Mereka duduk berdampingan. Lalu terinspirasilah saya, dan saya katakan dalam hati saya, kedua orang hebat ini, ya, di dalam keterbatasan mereka ada kekuatan. Keterbatasan mereka bukanlah kelemahan mereka. Itu yang saya bilang Bapak Ibu saat itu. Nah, saya senyum-senyum lihat mereka. Foto-foto. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, saya mau katakan apapun ya, saya tidak tahu apa persoalan Bapak Ibu di tempat ini. Tapi ingatlah, persoalan itu bukan kelemahan Bapak Ibu. Amin. Tetapi persoalan itu, pergumulan itu adalah kekuatan bagi Ibu. Amin. Akan maju terus. Berikan keturunan pada lagu. Tetap semangat. Ya, jangan undur dari Tuhan. Harus selalu senang. Amin. Haleluya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, selain Tuhan adil, dia juga penuh kasih setia. Saya tadi baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan di sana, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita jatuh dalam dosa, mungkin tanpa kita sadari, ataupun juga memang disadari melakukan dosa, lalu kita bertobat, kita menyesal, dan kita datang kepada Tuhan. Di manakah bentuk keadilan Tuhan? Tuhan tetap adil Bapak Ibu. Artinya apa? Tuhan tetap memberikan saksinya. Contoh Bapak Ibu Saudara, mungkin dosa yang dilakukan adalah mencuri. Lalu kita sadar Tuhan dosa mencuri. Saya sudah melakukan dosa, saya mencuri. Bertobat, tidak mau mencuri lagi. Lalu apa saksi yang Tuhan izinkan terjadi? Mungkin kita diproses secara hukum. Ya, itulah sanksinya Tuhan. Itulah keadilan. Lalu di satu sisi, Tuhan tetap menyatakan kasih setianya. Sekalipun kita ada dalam proses menjalani hukuman, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Itu saudara. Jadi Tuhan itu adil dan dia penuh dengan kasih setia. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, karakter Allah yang kedua. Di sini dikatakan tadi, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru. Tapi ingat, berserunya dalam kesetiaan. Tuhan itu hanya sejauh doa Bapak Ibu. Jangan cari kemana-mana. Ya. Jangan katakan kalau misalkan di rumah Bapak Ibu sedang sakit, lalu asal dulu ya saya ke gereja Sungai Yordan, di sana ada Tuhan. No. Di situ juga pada saat Bapak Ibu sedang berdoa, saat itu juga Tuhan ada. Jangan katakan, asal dulu saya mau ketemu Pak Gembala, biar dia doakan saya dulu. Saat itu juga Tuhan ada. Asalkan engkau percaya, asalkan engkau yakin, Tuhan bisa sembuhkan, pasti Tuhan sembuhkan. Amin. Beberapa waktu yang lalu Ibu Indah Fitri telepon. Ya telepon Pak Gembala, kenapa? Anaknya sakit, si yang kecil itu, si Ruth. Kebetulan saya angkat. Ya. Saya bilang, Ibu, bagaimana tahu? Nono mungkin lagi mau first. Ya, berarti artinya Gembala juga anaknya sakit, Bu. Lalu saya bilang sama dia, berdoa Bu, kita sama-sama berdoa. Tidak mesti harus Pak Gembala yang mendoakan, datang ke sana tumpang tangan sembuh, no. Tapi kalau Ibu berdoa, Ibu beriman, Ibu percaya, kami juga di sini ikut turut mendoakan, anak itu pasti sembuh. Amin. Hari ini dia sembuh gereja. Kita sama-sama doakan. Sama halnya anak-anak kami di rumah sakit, Bapak Ibu beberapa hari di rumah sakit Bethesda, Bapak Ibu tidak datang mengunjungi, tidak masalah. Asalkan Bapak Ibu benar-benar mendoakan anak-anak kami. Dan saya yakin anak-anak kami sembuh, itu juga karena doa dari Bapak Ibu saudara. Amin. Bukan berarti harus datang, tidak. Karena kita memahami semua keadaan, tidak semua sama. Tetapi hati kita yang benar-benar berdoa. Ya, karena kita memang terbeban untuk berdoa. Tuhan jawab. Jadi dikatakan di sini, Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan.
Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika saudara berseru, bukan hanya satu kali berserunya, bukan hanya satu kali berdoanya, tetapi terus menerus. Setia Bapak Ibu. Setia itu bukan berarti ketika dijawab oleh Tuhan, udah tinggalkan Tuhan, nggak berdoa lagi, nggak lagi datang ke gereja, nggak lagi datang konser. Artinya berseru itu kesetiaan, berdoa terus menerus. Mau sehat, mau sakit, mau gembira, mau sedang kesusahan, terus berdoa kepada Tuhan. Amin. Itu dikatakan Tuhan dekat kepada orang yang berseru dalam kesetiaan. Artinya tekun Bapak Ibu terus berdoa. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, berseru itu tanpa henti, tidak putus asa ketika Tuhan tidak langsung menjawab doa saat itu. Terkadang Bapak Ibu, Tuhan juga mengizinkan doa kita tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Terkadang Tuhan itu memperlambat pertolongannya itu kepada kita. Kenapa Bapak Ibu? Untuk apa? Untuk menguji kesetiaan dan ketekunan kita. Apakah kita akan terus berseru kepada Tuhan ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan? Misalkan dalam pekerjaan kita mungkin lagi terjadi goncangan, dalam hal keuangan kita lagi terjadi goncangan, terus berdoa, minta pertolongan Tuhan, Tuhan pasti bukakan jalan. Amin. Berdoa terus sampai Tuhan jawab pergumulannya. Pray until something happen. Push. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Jangan berhenti berdoa sebelum terjadi mujizat. Jangan berhenti berdoa sebelum Tuhan jawab doamu. Terus berdoa. Tuhan itu hanya sejauh doa, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, dikatakan di sini di ayat yang ke-19, Ia melakukan kehendak orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ada tiga Bapak Ibu. Tuhan melakukan kehendak mereka yang mengasihinya. Berarti suka-suka aku dong Tuhan. Begitu? Bukan. Artinya Bapak Ibu, Tuhan melakukan atau Tuhan menjawab doa memang sesuai kehendak orang yang mengasihinya, tetapi di dalam kehendak Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti tidak akan pernah memaksakan kehendaknya. Amin. Karena kenapa? Orang yang mengasihi Tuhan, dia sudah tahu bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik baginya. Haleluya. Itu Bapak Ibu. Tuhan melakukan kehendak orang yang mengasihinya. Kemudian yang kedua, apa dikatakan? Dia mendengar teriak mereka minta tolong. Ketika kita berteriak, ketika kita berseru, Tuhan tolong aku, Tuhan tidak tutup telinga. Dia tidak tutup telinga atau dia akan membelakangi Bapak Saudara, tidak. Tapi dia akan datang, dia akan ulurkan tangannya, dan dia akan mengangkat engkau, mengangkat engkau, dan dia akan memberikan kekuatan sehingga kita bisa tegak berdiri dan kita bisa berjalan dalam persoalan itu. Amin. Dia mendengar teriak kita meminta tolong kepada Tuhan. Kadang-kadang manusia Bapak Ibu, teman kita tidak mendengar ketika kita teriak minta tolong. Pernah nggak rasakan? Jangan contoh lah. Bunda, tolong aku. Oh, melihat aku. Lah Tuhan. Bahkan, biarin aja lah, nggak usah. Biarin aja di situ. Ada itu Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita teriak berseru meminta pertolongan daripada Tuhan, Tuhan segera datang dan Dia memberi jalan keluar bagi kita. Amin. Kemudian di sini dikatakan lagi, Dia menyelamatkan mereka. Luar biasa Bapak Ibu.
dia lakukan kehendak, dia mengasihinya, mendengar teriak minta tolongnya, dia selamatkan lagi. Artinya apa? Dia datangkan kesembuhan, dia datangkan sukacita, dia datangkan damai sejahtera, dia datangkan kemenangan. Makanya nanti Bapak Ibu, di dalam kita menghadapi hidup kita, menjalani hari-hari kita, terlihat seperti tidak punya masalah. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyelamatkan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi kita. Yang keempat Bapak Ibu, dapat dikatakan di sana, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Luar biasa. Tidak perlu Bapak Ibu mengambil ada fatahana, ya, azima. Oh, apa makna itu? Sujaku. Perlu Bapak Ibu, atau taruh di dompet, atau di mana, di bawah tempat tidur, atau di mana saja taruh. Oh, di samping-samping rumah taruh. Oh, ini sosok jago ya kita. Nggak perlu. Bahkan yang ada juga setannya makin datang. Mari kita rame-rame datang ke sana. Karena itu rumah kita sudah disediakan rumah kita di sana. Makanya nanti di rumah itu nggak ada lagi sejahteranya. Kacau. Selalu takut, selalu khawatir. Kenapa? Oh, setannya ada di sana ditaruh. Lalu siapa penjaga kita? Yesus Kristus. Apa dikatakan? Aku akan menjadi tembok api di sekeliling rumahmu. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ketika Tuhan mengiringi bangsa Israel aja, siang pagi siang hari itu Tuhan menjaga dengan apa Bapak Ibu? Tiang awan kan? Malam harinya tiang api. Ya walaupun sekarang itu tidak kita lihat dengan kasat mata kita, tetapi dengan iman percaya kita, tiang awannya Tuhan masih tetap menjaga kita. Apinya Tuhan malam hari, dia juga menjaga kita. Amin. Tuhan pelihara. Dikatakan di sini Tuhan menjaga semua orang. Tapi ingat Bapak Ibu, yang apa? Yang apa? Yang mengasihinya. Kalau nggak mengasihi Tuhan, ya Tuhan juga nggak akan ini. Yang mengasihinya. Pertanyaan sekarang, kita mengasihi Tuhan nggak? Pasti ya. Amin. Orang yang mengasihinya Tuhan pasti jaga. Katakan semua orang fasik akan dibinasakan. Waduh, ngeri. Tapi saya yakin gereja, jemaat gereja Sungai Yordan di tempat ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Yang tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, biarlah mulut kita terus mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Biarlah segala makhluk yang memuji nama Tuhan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Artinya apa Bapak Ibu? Sampai nanti Tuhan panggil kita kembali kepada Tuhan. Biarlah mulut kita ini, tubuh kita ini tetap untuk memuji nama Tuhan. Amin. Orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan, orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, maka harus bisa memberitakan kasih setia Tuhan juga kepada setiap orang. Jangan hanya menikmati kasih setia Tuhan pribadi Bapak Ibu. Jangan egois, tetapi bagikanlah kasih setia Tuhan itu juga kepada setiap orang. Haleluya. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Untuk firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya rindu kita kembali menaikkan pujian tadi. Kegelisahan Bapak Ibu, apalah kekhawatiran Bapak Ibu akhir hari ini.
Bapak Ibu pujian ini mengatakan kegelisahan kita, kekhawatiran kita, rasa takut kita, rasa sakit kita, rasa kekecewaan kita, ingatlah masih ada Yesus. Dia seorang penolong yang tidak pernah jauh dari kita. Amin. Ketika kita berseru memanggil namanya, ketika kita datang berdoa menghampiri Tuhan, percayalah Tuhan tidak pernah jauh. Kita naikkan pujian ini. Kita naikkan dari awal, katakan bila kau rasa gelisah hati. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut
Engkau adalah Tuhan yang adil dan penuh dengan kasih setia. Yesus, Tuhan yang kami sembah, adalah Tuhan yang dekat kepada setiap orang yang mengasihi Engkau. Dan bahkan Engkau mendengar ketika kami berteriak minta tolong kepada Tuhan. Ketika kami berseru kepadamu dalam kesetiaan, Engkau mengendengkan telingamu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan. Orang lain boleh meninggalkan kami. Bahkan saudara kami boleh meninggalkan kami, keluarga kami boleh meninggalkan kami. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Yesus selalu ada bersama dengan kami. Dan Yesus tidak akan pernah jauh dari kami. Tuhan, seberapa besar persoalan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Seberapa banyak permasalahan yang dialami oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Kami percaya mereka bisa menanggung, mereka bisa melaluinya, mereka bisa melewatinya, karena ada Tuhan Yesus Kristus yang akan bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir dalam setiap berkat kesehatan, berkat kekuatan, dan berkat ekonomi akan Tuhan anugerahkan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus. Biarlah firman-Mu boleh termateraikan di dalam setiap hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Firman-Mu akan tetap hidup dalam hidup kami, dan kami akan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami berhenti Tuhan, hamba-Mu berhenti menyampaikan firman, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti untuk mengingatkan kami, tidak akan pernah berhenti untuk berbicara kepada kami. Kami mohon Tuhan, teruslah berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah, kiranya cinta kasih daripada Yesus Kristus menyertai setiap kita semua di tempat. Haleluya, haleluya. Bersama saya katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita diberkati oleh firman Tuhan ini. Baik, saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian kita sebab Dia hidup. Oh
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Masih bersukacita? Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita dengarkan doa yang semoga nanti malam ada doa pengerjaan di gereja ini pada pukul 8 malam. Selanjutnya hari Selasa konser umum di gereja ini pada pukul 8 malam. Dan kalau ada Bapak Ibu yang mau melaksanakan di rumah, bisa berkomunikasi kami. Yang menjadi WL saudari Ibunya Arba, korbannya Pak Gubali. Selanjutnya hari Jumat konser Youth atau pemuda di gereja ini pada pukul 8 malam. WL saudari Elisa, korbannya Pendeta Muda. Hari Sabtu latihan ibadah raya di gereja ini pada pukul 7:30 malam. Yang menjadi pelayan minggu depan atau akhir bulan Mei, korbannya Pak Gembala, OE-nya saudari Dariati, sinersnya Bapak Mayifta dan saudari Kamelia. Tamurin musik Musira Fidel, Pelektan Ibunya Christine dan Ibunya Tamara, operator listrik saudari Manuel, guru sekolah minggu saudari Dariati dan saudari Angel. Pembawa syafaat Ibu Kepala. Hari ini saya sendiri. Info keuangan tanggal 24 Mei, ucapan syukur Rp254.000, persepuluhan Rp300.000, dan Napaskah Rp489.000. Jumlah keseluruhan Rp1.043.000. Dan selanjutnya kolektor waktu Paskah ya, Rp248.000. Ya, waktu ibadah pada di museum Rp248.000. Selanjutnya Bapak Ibu ada bazar di depan kita kalau kurang nanti silakan dibeli. Ada kue, ada sayur, kue dan mie, harganya 10.000. Harganya 10.000 Bapak Ibu. Ini untuk mendukung dana pembangunan gereja, bukan mendukung dana ibadah padangan Bapak Ibu, karena sudah selesai. Nanti tahun depan lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu mengenai ibadah padang sudah selesai dan panitia ya selalu mengucapkan banyak terima kasih sudah mendukung di dalam dana, baik itu kontribusi Bapak Ibu mengenai makanan lauk pauk ya, Tante Ina Evi dan Ibunya Bapak Mari. Kami sangat berterima kasih kepada Ibunya Lisi juga sudah membuat telur dan sayur, dan kepada seluruh Bapak Ibu jemaat yang sudah mendukung terutama dalam janji. Jadi mengenai dana tidak ada yang minus Bapak Ibu, malahan kita punya 300 lebih lagi sisanya. Nah, itu adalah dukungan Bapak Ibu semua. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita tetap semangat karena ini setiap tahun kita laksanakan, ya. Karena ibadah padang ini merupakan ya sukacita buat kita bersama. Amin Bapak Ibu. Nah, baik. Karena tidak ada lagi, kalau ada tambahan dari Pak Gembala, kami persilakan. Bukan pengumuman Bapak Ibu, sekedar pemberitahuan ke namanya. Mana tahu bila Bapak Ibu menghubungi saya
bukan orangnya tidak sehat. Karena ada beberapa WA jemaat yang masuk ke saya, belum bisa saya baca, tapi saya sudah hang, sudah rusak, jadi nggak bisa saya baca. Mana tahu dikira nanti saya sombong, kenapa tidak dibaca, kenapa nggak diangkat teleponnya, atau ada pergumulan Bapak Ibu, mungkin ada yang sakit, bisa dihukum melalui gembala, atau di HP anak kami sini, bisa nanti disampaikan kepada kami. Itu saja sekedar pemberitahuan bagi Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nanti tidak salah paham, mana tahu ada pesan Bapak Ibu. Apalagi kalau ada pesan sapi. Dikirain nanti tahu apa ya. Itu saja, Tuhan memberkati. Salam. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian kita. Terima kasih Yesusku. Kami sangat bersyukur pada hari ini Tuhan, kami bisa memuji dan memuliakan Engkau pada hari ini. Kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang besar Tuhan. Karena kami layak memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dari awal pertengahan dan akhir ibadah kami Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu Tuhan. Kami sudah bersuka cita di dalam Engkau Tuhan Yesus, dalam menerima firman-Mu yang Engkau taburkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Tambah-tambahkan pengetahuan Tuhan Yesus. Dimanapun dia menaburkan firman Tuhan, Engkau berikan kekuatan Tuhan, roh yang menyala Tuhan, untuk menyebarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati juga keluarganya Tuhan Yesus. Anak-anaknya Tuhan Engkau berkati Tuhan Yesus, agar mereka Tuhan Yesus senantiasa menjadi kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat yang sudah hadir pada saat ini Tuhan Yesus. Mungkin banyak pergumulan yang mereka bawa di hadapan-Mu Tuhan, baik sakit penyakit Tuhan. Kami mohon di hadapan-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan penyakit yang ada dalam tubuh mereka Tuhan Yesus. Engkau berikan kesehatan Tuhan Yesus. Apapun pergumulan mereka saat ini Tuhan Yesus, Engkau pulihkan Tuhan. Hanya Engkau Allah yang akan disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepada jemaat-Mu yang belum hadir juga pada saat ini Tuhan, kalau mereka dalam keadaan sakit Tuhan Yesus, kalau banyak pergumulan mereka Tuhan, tolong Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau sembuhkan mereka Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada mereka, agar ke depan Tuhan
bisa bersama-sama Allah ikut kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat pembangunan gereja kami Tuhan yang sudah berhenti selama 5 bulan ini Tuhan. Kami tahu Tuhan secara manusia Tuhan, secara jumlah jemaat di gereja ini Tuhan, kami tidak mampu karena kami dan tidak percaya karena Tuhan telah menyediakan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkatilah jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan Yesus, agar pembangunan gereja kami ini Tuhan bisa kami bekerja sama untuk membangunnya secara bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Inilah situasi bangsa negara kami hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah bangsa negara kami ini Tuhan menjadi bangsa yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Engkau tahu saat ini Tuhan Yesus bahwa gejolak-gejolak politik yang ada saat ini Tuhan Yesus. Kami mohon uluran tangan Tuhan, campur tangan Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan Yesus, agar negara kami menjadi negara yang sejahtera, negara yang lebih baik dari negara yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini juga persembahan yang kami berikan Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan. Engkau berkati ya kepada kami Tuhan. 30, bahkan 100 kali lipat. Engkau berkati dalam keluarga dan pekerjaan kami. Engkau berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan pulang dari tempat ini Tuhan Yesus. Engkau tolong kami Tuhan, yang membawa kendaraan Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Engkau jauhkan dari segala kecelakaan Tuhan, dan yang jalan kaki Engkau kuatkan Tuhan, sehingga kami sampai ke tempat kami masing-masing dengan selamat dan tanpa kekurangan apapun. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kita berdiri semua. Mari kita pulang dengan membawa berkat yang dari Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan memberikan kau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi turunlah menyertai engkau. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai engkau, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami telah menerima berkat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.